Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin baru saja rilis sebuah trailer dari serial terbaru MCU, yakni Moon Knight. Embrace the chaos. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya beberapa teman Koko BB69 nih. Yang pertama ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Malam Mas Tiawan, baik, sehat-sehat. Sehat-sehat Mas Sehat. Tiawan keadaannya? Puji Tuhan masih sehat Oke. walaupun hujan ya, panas hujan panas. Benar, Tetap Mas. semangat. Yang kedua ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Halo semuanya, halo BB69 dan teman-teman. Sehat ya. Nah, yang ketiga ada Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan kita sehat semua nih. Oke. Sehat. Amin, amin. Nah, sebelum kita membahas trailernya, ini berikutnya ada beberapa informasi mengenai karakter dari Moon Knight yang ternyata ini kemunculan pertamanya ini sudah sejak tahun 1975 nih. Sejak kita belum lahir nih. Kalau saya pribadi belum lahir ya, nggak tahu nih kalian nih. Pasti yang di sini mah pasti belum lahir nih. Nah, ini munculnya ini di komik Werewolf by Night nomor 32. Nah, bila di komik ini, karakter Moon Knight adalah seorang mercenary bernama Mark Spector yang pada satu saat itu dia meninggal tuh karena istilahnya dibunuh lah ya kita bilang ya. Tapi dibangkitkan oleh Dewa Bulan atau Dewa Pembalasan Dendam yang bernama Khonsu. Nah, sejak saat itu dia merasa bahwa sang dewa tersebut menginginkan dirinya untuk menjadi kesatria bulan, bukan Sailor Moon. In the name of the moon, I, Sailor Moon, will punish you! Tapi Moon Sailor Knight. Moon. Ya bener kan Satria Bulan kan Moon Knight ya, Betul, tapi betul. bukan Sailor Moon ya, ingat ya itu apa pelaut bulan. You're not making any sense at all. Kalau ini kesatria jadi tenang. Ya semoga nanti bisa crossover lah. Oke. Wah. Nah, Spectre pun ternyata ini digambarkan mempunyai permasalahan dalam kesehatan mental di mana dia mengalami dissociative identity disorder atau bahkan di beberapa cerita dia itu dianggap menderita schizofren. Voice in your head. Shut up! There's chaos in you. Nah, ada pun beberapa identitas yang muncul dari karakter ini. Dia ini mempunyai identitas sebagai Stephen Grant, itu sebagai businessman milioner. Saingan si ini nih, si Bruce Wayne nih mungkin ya. What are your superpowers again? I'm rich. Terus berikutnya ada si sebagai Jack Lockley, si supir taksi yang dimana apa dia itu mencari-cari informasi melalui penumpangnya segala macam. Talking to me? Well, I'm the only one here. Terus yang terakhir itu sebagai Mr. Knight, sang konsultan. Oke, daripada kita panjang lebarnya, kita langsung bahas atau bincang-bincang sedikit mengenai trailernya nih. Nah, Mas Dian, waktu pertama kali awalnya dibilang Moon Knight akan dibuat serial, Mas Dian itu gimana nih? Jujur ini kan karakter baru banget ya yang berani dihadirkan oleh MCU. Terutama untuk fase 4 ini kita ngomong series itu kan untuk line up di tahun 2021 kemarin tuh mereka masih menjual brand nama-nama yang sudah eksis sebelumnya di 3 fase sebelumnya kan, kayak WandaVision, Loki, Falcon Winter Soldier, terus juga sama si Hawkeye gitu. Meskipun di series-series itu melahirkan karakter-karakter baru gitu, tapi yang menjadi bahan ngejual mereka kan brandnya itu tetap nama-nama lama gitu. Tapi pada akhirnya di tahun 2022 ini untuk pertama kalinya series MCU ini di Disney Plus sudah berani untuk menghadirkan sebuah nama baru yang jelas mungkin masih asing gitu untuk bukan pembaca komik ya, dan juga benar-benar bukan cuma karakternya aja yang baru, tapi circle-nya juga circle yang baru gitu, nggak ada kaitannya dengan film-film sebelumnya. Jadi saya cukup antusias sih untuk hal ini gitu, terutama di fase 4 MCU ini kan sebelumnya Eternals itu suatu hal yang baru gitu, tidak ada kaitannya dengan film sebelumnya. Terus juga Shang-Chi untuk di film ya, pada akhirnya untuk series ada satu hal yang baru. Dan saya cukup antusias setelah melihat trailer sih, kayaknya cukup menjanjikan untuk bisa menghadirkan warna baru di MCU gitu, karena dunia supranatural ini kan satu hal yang belum banyak diekspos lah untuk
di MCU ini setelah berjalannya 3 fase plus 1 tahun berjalannya fase 4. Jadi ini satu hal yang bisa dibilang mudah-mudahan antusiasmenya cukup tinggi, dan saya termasuk orang yang akan cukup antusias menyambut series ini nanti. Oke, jadi sebagai warna baru Mas Rian ya, betul ya? Betul. Setelah Ya. setelah Loki hijau, terus habis itu Hawkeye ungu. Bukan warna itunya. Oh salah, kalau ini Moon Knight kan putih. Oh beda. Salah, maaf. Oke. Nah, Mas Aska gimana Mas Aska? Waktu pertama kali mendengar istilahnya kan kalau nggak salah kan, Warna. dari 2016 itu sudah sempat gaung-gaung sedikit lah istilahnya ini ada Moon Knight nih, tapi saya ya nantilah sabarlah kalian lah, mungkin bahkan James Gunn sempat ngomong, bahkan si Kevin Feige sempat ngomong, Feige sempat ngomong, tapi dia bilang ini bakalan disimpan nanti suatu saat akan dimunculkan. Nah, waktu itu gimana Mas? Ekspektasi Yang jelas seperti yang diomongin Mas Dian, ini series sebenarnya underrated banget. Nggak ada yang ngeh kayaknya, semua orang tertuju sama Batman. Let's get into some trouble. Jadi ketika ada nama Moon Knight ya, itu kayak tiba-tiba ini apaan kok kayak Batman gitu. Jadi stereotip orang-orang awam, termasuk aku juga, ketika ngelihat ini Moon Knight ini siapa gitu, baru kita kulik gitu. Dan ternyata dari 2015 itu udah ada wacana dari Marvel Universe, dari Kevin Feige, kemudian James Gunn juga sempat ada niatan untuk membuat Moon Knight sebagai film, tapi kayaknya susah untuk menyambungkan universe di mana era itu Marvelnya masih PG-13 banget gitu, masih belum berani memasang fondasi yang kelihatannya terlalu berat untuk fans gitu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu di 2021 mereka udah mulai pede nih, kayaknya backingannya, powernya itu udah powerful banget gitu. Kayaknya fans itu mau dikasih apapun itu pasti dimakan. Nah itu kayaknya momentum yang pas ketika Endgame selesai, mereka udah saatnya fase 4 nih mulai merombak semuanya. Ibaratnya karakter yang core-core itu udah dimatiin, udah dipensiunkan, kita buat fase baru yang bener fresh gitu. Yang bahkan orang-orang yang Marvel nerds itu kayak harus ngulik dulu gitu loh. Jadi nggak ada gaping antara fans yang terlalu keras sama yang terlalu baru, ini terlalu berantem. Baru join gitu. Nggak, kayaknya Marvel mau kasih sesuatu yang kita sama-sama zero knowledge, sama-sama fresh, belum ada rebootnya sama sekali. Ibaratnya ini baru pertama kali juga Moon Knight rilis dalam versi live action gitu kan. Ya ibaratnya semuanya segalanya fresh dan expanding universe-nya benar-benar gila gitu. Nggak ada korelasi linear lagi gitu. Entah nanti multiverse, entah nanti ya. Ini hitungannya Moon Knight kan termasuk yang supernatural gitu loh. Dia bukan mutants, bukan manusia gitu. Dia itu titisan dewa. Itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Ibaratnya kalau di Winter Soldier, dia bilang mereka punya alien, punya wizard, punya robot gitu kayak. What big three? The big three. What big three? Androids, aliens, and wizards. Kok banyak antek-antek yang aneh-aneh ya gitu di Marvel Universe, makin aneh gitu. Apalagi ada Morbius. Who the hell are you, Matt? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. Ini Moon Knight itu salah satu hal yang aneh, supernatural gitu loh. Itu yang bikin hal menyenangkan dan bikin penasaran yang jelas. Dan ya itulah, Moon Knight bakalan jadi sesuatu yang menggebrak. Dan awal tahun dikenalkan heroes baru tuh, rasa penasarannya gede banget gitulah. That's it. Oke, ini menarik sih nih. Ini satu kalimat yang cukup mengena istilahnya. Kesannya itu, ini sekarang nih Marvel nih mau ngambil karakter apapun akan sudah ada nilai positifnya dulu nih. Orang nih, apa nih pasti bagus nih dibandingkan sebelumnya. Walaupun sebelumnya pun si Marvel ini waktu itu saya sempat ngomong Mas Dian dan saya udah beberapa kali podcast ini, saya sangat memuji nih Kevin Feige ini, dia ini bisa mengambil saya dari tong terbawah nih
Ya dulu kan siapa yang tahu, paling-paling kita lihat komik nih Guardian of Galaxy kok gambarnya kayak gini, kita nggak pernah mau menyentuh tuh komik-komik lama. Nah, terus sekarang ini Moon Knight walaupun itu sebenarnya dari tahun 75 dan istilahnya sampai tahun 2000-an pun sebenarnya ada tuh komik itu, tapi memang bagi banyak orang termasuk saya juga ini termasuk baru nih, dalam arti sebelumnya mungkin di animasi sempat ada sih dia sih. Ya, Nah, terus waktu itu emang bener sih kayak Netflix sempat mau bikin awalnya ya mungkin ya Marvel pengen Ya, masukin ke Netflix Netflix juga. Defender kalau nggak Mau salah ya. satu universe sama Defender Ya. ya. Betul. Your scars. Who are you people? Awalnya. Cuman karena konflik kepentingan dan ya kita nggak tahu kenapa lah ya istilahnya, tapi ya akhirnya ya mungkin belum saatnya sih mungkin sih, dan sekarang ya tadi seperti Mas Aska bilang ini sekarang resiko sudah bagi Marvel nih, resiko ini udah terlalu kecil nih, dalam arti dia keluarin juga pasti dilahap oleh para fans nih, seperti itu. Ini menarik pendapat seperti itu. Nah, kalau Mas Nanda gimana Mas Nanda? Sebelumnya setuju sama statement dari Mas Dian sama Mas Aska sih, kalau emang mungkin Marvel tahun lalu tuh masih berhati-hati untuk seriesnya ya, di mana dia pakai memperkenalkan maksudnya masih menggunakan superhero sebelumnya untuk mengenalkan superhero yang baru kan. Tapi memang ada sedikit kekurangan di seri di tahun lalu itu, di mana timeline series sama film itu kayak kurang nyambung sih kalau boleh pribadi. Jadi kalau misalnya dilihat secara timeline itu memang kayak nggak connect gitu, terutama terkait No Way Home kayak dibilang bersama dengan series Hawkeye, tapi ternyata mereka berdua nggak muncul gitu. Terus terkait dengan Eternals itu di mana ada raksasa gitu, nggak ada yang pernah ngebahas gitu. Padahal ada yang bilang tuh timeline ini sebelum Captain America and the Winter Soldier. Nah kayaknya, tapi seenggaknya Marvel udah nyoba kayak memperkenalkan hero-hero baru gitu loh. Dan emang waktu tahun ini dia memperkenalkan Moon Knight tuh jujur exciting banget sih emang. Mungkin memang pamornya kalah karena mungkin orang-orang anggapnya tuh sama kayak Batman sih, mungkin dianggapannya, di mana dia tetap menggunakan peralatan canggih, cuma keluar waktu di malam hari gitu. Tapi ya excitingnya mulai karena si pemeran aktornya si Oscar Isaac ini sih. Jadi memang melihat di sini kayaknya emang nggak main-main untuk memperkenalkan karakter baru ini sih. Oke. Iya. Ini benar sih, setuju sih nih apa. Tadi ini beberapa dari kita nih udah sempat ngomong bahwa kayaknya ini emang benar sih, Moon Knight ini selalu digadang-gadang mirip kayak Batman. Bedanya itu Batman itu pakai baju hitam, Moon Knight berani pakai baju putih, walaupun nongkolnya malam nih tengah istilahnya. Itu kan wow, keren banget nih, berani banget nih, supaya orang-orang takut kali istilahnya, lawannya itu ngeliat dia itu ya ini gue istilahnya mungkin ya. Nah, terus habis itu kesamaannya berikutnya, Moon Knight ini selain dari istilahnya dalam arti dia dalam arti kekuatan dewa kita ngomong ya, tapi istilahnya emang pada dasarnya itu dia ini mempunyai istilahnya keahlian bela diri, yang bisa bela diri apapun nih kalau nggak salah nih. Terus habis itu keahlian senjata, terus habis itu detektif juga kayaknya ada nih dia nih kalau Moon Knight nih, kalau saya cari-cari tahu nih. Nah, seperti itu sih. Nah, emang bener sih, nggak salah bahwa ini disama-samakan dengan Batman. Tapi bedanya kalau Moon Knight itu kayaknya nggak ada istilahnya batas-batas moral kali ya kalau bertindak nih, kalau saya lihat-lihat nih. Nah, ini cukup menarik nih. Kita nggak tahu nih apakah nanti di serial di Disney Plus ini akan kalau di istilahnya, kalau yang di sebelah istilahnya sebelah kan ya istilahnya sadis-sadisan nggak apa-apa nih. Saya nggak tahu nih kalau di Disney ini akan seperti apa nih. Seperti itu sih. Oke, ini menarik. Nah, kemarin kan ada trailer ini. Kalau dari Mas Aska ngeliat trailernya gimana Mas Aska? Pertama melihat trailer, karena Moon Knight-nya ini masih belum banyak diekspos secara karakter, kayaknya mereka tetap mengulik backstory-nya secara perannya, itu Oscar Isaac yang bakalan dieksploitasi banget lah karakter acting-nya juga, dengan penyakit dia tentang kelainan psikologis atau DID gitu kan, disosiatif disordernya gitu, yang punya identity disorder gitu. Itu yang perlu jadi hal menarik lah, ketika awal-awal scene dia ada sleep apnea, ada gangguan tidur, ada penyakit mental, itu yang
perlu di highlight dan karakter ini gimana ceritanya ketika sebelum menjadi seorang Moon Knight gitu. Hmm, hmm. Emang bener sih, dan baik itu istilahnya kita bingung nih apakah dia ini gangguan kepribadiannya itu setelah jadi Moon Knight atau sebelum nih, kemungkinan sih setelah nih. Jadi nanti kita penasaran, dan aktingnya Oscar Isaac kan juga istilahnya bisa bilang itu bukan yang receh lah kita bilang ya, karena udah terbukti di beberapa film itu dia itu juga udah cukup keren nih. Dan kemarin juga sempat dia di X-Men Apocalypse juga sempat main ya. Apakah sebagai penebusan atau nanti tiba-tiba dia menjadi Apokalips? Thing they built will fall, and from the ashes of their world, we'll build. Yang menyamar. Multiverse lain. Multiverse lain. Oscar Isaac ini udah kayak ini andalannya Marvel gitu. Di Spider-Man itu Across Spider-Verse juga dia jadi Spider-Man 2099 kan. Oh iya, Iya. betul. Itu Terus udah habis- jadi langganan ketika ini siapa ini Oscar Isaac bisa nggak ya gitu loh. Kesannya tuh dia selalu ada di top list aktor gitu, dan ketika butuh orang yang kepribadian ganda siapa ya gitu. Masa Joseph Gordon-Levitt yang di 23 karakter itu kan yang Profesor X gitu kan kayaknya udah lewat. Kita coba Oscar Isaac kali ya, kan di Dune sukses gitu. Contohnya mungkin gitu. Terus habis itu belum lagi masuk ke Star Wars ya. Ya, Kan Disney juga ya. karakter Mark Spector ini kan juga mungkin ada unsur-unsur Mesirnya kan. Nah, mungkin Iya. Oscar Isaac Iya, ini betul. karena tampilannya tuh mirip-mirip Muhammad Salah gitu loh. Jadi berambut lebat gitu-gitu kesannya, oh ini emang cocok jadi orang tentara bayaran di Mesir gitu loh. Jadi make sense aja ketika Ada dimaksudkan. karap-harapannya gitu ya. Iya, iya. Jadi Padahal bukan caranya Arab. Kalau mau dibawa yang karakter aktor Arab kan nggak ngejual gitu kan. Ya udahlah, jadi Oscar Isaac tapi dengan janggutnya yang ikonik kayak Mo Salah itu. Kesannya aduh, ini kalau pengen ya tadi itu karakter Timur Tengah nih, ya udahlah nggak usah pusing lah, dalam arti nggak usah nyari-nyari lagi, udah tarik dia aja lah gitu ya. Iya, iya, kayaknya gitu. Waktu casting directornya menentukan kenapa Oscar Isaac tuh gitu kayaknya. Aduh. Nah, kalau Mas Dian sendiri gimana Mas Dian pas ngeliat trailernya? Yang pasti saya suka tone darknya sih, karena ini satu hal yang baru ya di MCU. Kita nggak pernah lihat hal seperti ini di konten-konten mereka sebelumnya, baik film maupun series. Benar-benar tone gelapnya itu dapat banget feel-nya. Meskipun saya meyakini segelap-gelapnya MCU bikin, tetap unsur humornya bakal tetap kuat. Saya meyakini itu gitu. Yang ini kan udah ditis juga yang kata dia dibayang-bayangi sama Dewa Khonsu pas di lift itu, tahu-tahu bukan dewanya, tahu-tahu nenek-nenek biasa. Itu kan salah satu bentuk unsur humor juga yang udah di-tease di trailernya ini. Jadi itu sih yang paling saya suka, dan juga saya suka kostumnya Moon Knight ini, dan juga untuk Dewa Khonsu-nya sendiri kan komik akurat banget ya. Saya ngeliat perbandingannya screenshot dari trailernya dengan apa yang ada di komiknya tuh, wow, bagus banget sih asli. Dan satu lagi sih scene yang saya suka di trailer itu yang si Ethan Hawke itu yang sebagai siapa nama tokohnya saya lupa. Ya itu Arthur itu. Dia kan titisan titisan Dewa Mataharinya ya. Jadi otomatis dia villain Dewa Matahari, terus Moon Knight ini dari Dewa Bulannya gitu. Dan gimana dia kayak punya ininya sendiri, pengikutnya sendiri pada bertekuk lutut depan dia, itu keren banget di bagian scene itu. Jadi itu keren sih kata saya trailer emang. Bertekuk lututnya itu bukan disuruh ya, tapi emang dengan sepenuh hati kayak itu ya. Sepertinya begitu. Nah, tadi tuh Oscar Isaac kalau diganti sama Riz Ahmed gimana tuh? The last time I'm asking you, where is my symbiote? I have no idea. Diganti Sacha Baron Cohen kali Mas. Iya beneran bisa juga loh dia. Kan orangnya serius juga dia. Bisa ya, Sacha Baron Cohen ya. Tapi mungkin posturnya Riz Ahmed kan terlalu cungkring ya gitu, kayak kurang gitu kan. Tapi kalau si Oscar Isaac Kan nanti kan tinggal di olahraga bisa lah. Kan banyak aktor yang ditarik sama Marvel awalnya itu apa sih ini kecil banget nih, otot mana segala macam. Chris Evans ya. Iya, Chris Chris Evans. Evans. Semuanya tuh kayak rata-rata, nggak taunya tiba-tiba udah jadi itu. Siapa tuh yang jadi yang Adam? Siapa yang jadi Adam? Adam siapa?
yang Guardian of Adam Galaxy. Warlock tuh ya. Oh, Warlock. Ada ini. Warlock. Oh ya, itu Iya, si itu. iya. Aduh, siapa namanya? Lupa lagi dah. Aduh, lupa Siapa? semua. Itu kan Aduh, itu kan Itu cungkring dah, juga itu. tuh. Ya kan? Jadi ada Warlock ya, itu juga gede Hmm. jadi buff sih. Nah, itu Tapi kan sekarang kan kesan udah jadi ya kesan pertama ketika Oscar Isaac sih udah cukup menjanjikan lah. Jadi kita nggak ada kecewa di cinta pertama. Jadi pandangan pertama itu kita nggak ngerasa kecewa gitu loh. Kita udah ekspektasinya udah oke. Emang karakternya pas gitu aja sih. Mungkin beda ketika awal-awal kayak Tom Holland waktu pertama kali itu kan terlalu muda, terlalu kecil, ini kan ada rasa-rasa skeptis di karakternya. Walaupun akhirnya karakter developmentnya oke. Nah, Oscar Isaac ini udah dari awal kemunculan teaser pertamanya udah bikin kita terkagum-kagum dan ada rasa excitementnya yang oke gitu. Ini tuh yang nilai plusnya dari casting Marvel. Jadi nggak ada cancel culture dari awal kan. Aduh aktornya ini gitu kan. Kita enggak gitu. Kita langsung tetap oke, ini oke lanjut. Nah gitu loh. Ada afirmasi dari para fans lah. Ini oke. Tapi cancel culture bukannya jadi sengaja biar apa? Biar diomongin marketing Ya, gratis. iya. Si Adam Warlock itu siapa? Will Poulter. Will Poulter. Ah, ya, Will Poulter. Iya. Yes. You guys are getting paid? Ya tapi tetap tampilannya sih sengak-sengaknya ada Warlock lah masih mirip begitu. Itu yang oke sih. Oke. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda setelah melihat trailernya? Setelah lihat trailernya sih emang notice banyak perbedaan sih, memang benar-benar sama Marvel nih dirubah, bahkan mungkin origin story-nya mungkin ya. Kalau misalnya di Marvel di ceritanya dia tuh bekas mercenary, di sini kok lihat trailernya dia lebih kayak penjaga museum sih. Tapi memang secara kalau misalnya dari story-nya itu memang cocok sih, karena memang museumnya itu kayak menjaga artefak-artefak dari Mesir gitu. Jadi mungkin ada perubahan cerita di mana si Dewa Khonsu bertemu sama Mark Spector Nah, ini. ya. Masih Mark ya. Kalau Belum misalnya jadi Steven. kalau di komiknya memang kan ketemunya karena dia bertugas sebagai mercenary kan, sementara kalau di sini kalau dilihat karena dia bertugas itu dan tapi itu untuk terkait kepribadian gandanya kayaknya mungkin nggak berubah sih, mungkin kayak backstory kenapa dia dapat karakter itu, kayak memang dia dapat kekuatannya sebelum dia ketemu sama Khonsu ini. Justru karena dia mengidap penyakit itu, si Khonsu kayak menawarkan gitu, tapi jaminannya si dia Khonsu ini tubuhnya dari si Mark Spector ini gitu. Tapi ya memang karena dia ngambil kekuatannya itu, si alter egonya akhirnya yang bertugas itu, yang sebagai supir taksi sama sebagai investor itu. Jadi Mark Spector-nya kayak benar-benar diambil sama Moon Knight-nya itu. Jadi memang mungkin dari yang diambil dari originnya mungkin itu sih, sama mungkin si villain-nya si Arthur Harrow itu ya mungkin ya. Cuma emang kurang tahu sih kalau misalnya Arthur Harrow ini kan memang villain-villain dari Moon Knight ini emang kurang dikenal sih. Cuma kalau saya tahunya sendiri si Arthur Harrow ini dia kayak punya penyakit terus mau menyembuhkan penyakitnya gitu, dia kerja sama organisasi, terus dia tahu deh ada kekuatan intinya self healing dari si Moon Knight ini, dia mau ngincer itu. Kekuatan matahari. Jadi kesannya kalau di film Marvel kan selalu anti dosisnya ya. Misalkan ada penyihir, lawannya penyihir jahat. Iya. Iron Man musuhnya ya ahli teknologi juga. Nah si Moon Knight ini kan kesatria bulan. Nah si Arthur Harrow ini kalau nggak salah baca namanya Titisan Sun Dewa King. Matahari. Iya, nama karakter hero villainnya namanya Sun King. Jadi Raja Matahari. Sun King. Gitu. Oh, ya. Jadi nanti akan ada si bulan lawan matahari gitu. Ya nanti kita lihat gimana sih. Soalnya kita sama-sama zero knowledge lah ibaratnya, daripada kita tahu segalanya malah jadi mengkritik pembandingnya, kan mending kita nggak tahu apa-apa kan gitu. Kan lebih enak lah experience nontonnya sih menurutku. Jadi Cuma yang lucunya sempat searching terkait dewa-dewa mitologi Mesir itu kan, kalau matahari itu kan namanya kayak Sera gitu. Si Khonsu ini kayak keturunan dari dewa Ra itu gitu. Jadi kayak ada di sisa keluarga kayak koneksi. Jadi kayak perang antar keluarga. Tapi jujur kalau saya Marvel menggunakan resep yang sama kayak sihir lawan sihir gitu, jujur aja mulai agak jenuh sih gitu. Kayak kekuatannya sama, cuma baku serang doang gitu, beda satunya mungkin beda warna aja gitu sih. Ya rivalry apa hitam dan putih lah ibaratnya gitulah, mereka cari sisi itu deh. Jadi ini sebenarnya itu mereka itu bertikai karena apa permasalahan keluarga ya, keluarga para dewa gitu. Jadi manusia nih, gue punya wakil nih, ini mungkin ya.
Nah, Kayaknya tadi yang permasalahan apa leluhur atas gitu. Dia generasi berikutnya yang jadi korban pertarungan. tapi untungnya apa yang soal matahari, untungnya bukan lawannya bukan Superman ya. Superman kan dengan kekuatannya dengan matahari, dengan Iya sih. Iya sih. Ya Superman. Ada nah, Ikaris dah. Biar lawan Ikaris dia. Garis ke matahari. Ikaris lagi coba tuh ke matahari deh, siapa tahu bisa jadi kayak Superman dapat kekuatan. Iya. Ngomong lagi di diskon ya di matahari. Tapi yang tadi Mas Nada bilang itu sebenarnya sih agak-agak menarik sih Mas. Dalam arti apakah sang tokoh ini nih di awal pas dia jadi penjaga Isaiah, penjaga museum ini, dia ini sebenarnya itu udah hilang. Isaiah udah kepribadian ganda belum? Yang pas dia nerima telepon. Karena kan pas dia nerima telepon kan dia bingung, kok nih cewek kok kenal nih. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Pas jadi karakter itu mungkin bukan Mark Spector kali itu ya, mungkin Steve Grant kali apa siapa? Atau karakter-karakter lainnya tuh ya. Udah berubah kali itu kalau menurut saya sih. Jadi saya Iya. justru dengan menerima telepon itu dia baru mencari tahu sebenarnya ini apa nih yang terjadi, kok nih nih cewek kan nelfon gue istilah gitu. Itu nggak tahu deh. Kalau menurut kalian gimana tuh? Kalau secara apa ya, secara kalau baca-baca sebenarnya nama karakternya kan Mark Spector. Tapi dalam trailer itu dia selalu dibilang Steven. Real catch you are. You're bloody useless, Stevie. Steven. Kan dari Betul. intronya ketika masuk di museum dia dibilang Stevie atau siapa gitu. Oh, bukan Steven. Dia menegaskan namanya Steven gitu. Jadi mungkin dari episode pertama mungkin kita mengenal dia atas nama Steven gitu. Tapi ketika seiring berjalannya cerita dia punya sleep apnea dan penyakit DID itu, dia langsung ke backstory ke masa lalu kehidupan sebelumnya. Ternyata dia itu juga ada personality dari Mark Spector yang termasuk yang adalah pembunuh bayaran di Mesir gitu. Mungkin ada korelasinya ketika dia jadi tukang jaga museum yang menyimpan artefak-artefak Mesir, mungkin itu ada nyawa-nyawa sisaan dari Mark Spector yang masuk ke dalam dirinya dia gitu. Jadi kayak mulai ada ngeblur gitu, dia karakternya yang mana gitu. Dan ketika ada perempuan lain, mungkin love interest-nya dia nanya, loh Mark kok masih hidup gitu, loh kok Mark, kan saya Steven. Nah itu mungkin akan jadi konflik yang berkepanjangan tentang krisis identitinya dia gitu, sebenarnya dia itu siapa gitu deh. Tapi kan so far dia baru ada 2 identity, ketika nanti ada Jack Lockley gitu kan karakter yang ketiga, dan Khonshu berarti kan ada 4 ya, yang 2 ini kan kita masih belum tahu gitu. Tapi mungkin basicnya fundamentalnya si karakter mungkin atas nama Steven. Mungkin karakter yang paling polos, yang ya paling cupu lah, ibaratnya kan karakter superhero pasti berawal dari zero ground kan, paling yang cupu-cupu dulu yang mulai gitu Steven. Mungkin nanti baru mulai yang aneh-aneh di episode-episode selanjutnya lewat dari Mark Spector dan banyak karakter lain itu dah. Jadi flashback ya kemungkinannya, bukan maju Kayaknya ya. Antara flashback terus kemudian kerasukan akhirnya jadi nyatu gitu. Jadi kayak pagi dia ini, siang ini gitu. Kalau di komik kan dia tiba-tiba switch aja gitu. Pengen jadi detektif dia berubah jadi Jack Lockley. Dia pengen jadi yang garang, yang pembunuh dia jadi si Moon Knight, si Khonshu-nya itu, macam-macam gitu dia. Switch personality saja nanti. Nah, gimana nih Mas Nanda, Mas Dian, ada mau ditambahin nggak nih? Mungkin Lengkap sih udah. kalaupun mau ditambah dikit Nada tuh. terkait ini sih mungkin memang perbedaan pekerjaan sih mungkin antara Steve Grant kalau sama Jack Lockley. Kalau mungkin Steve Grant kan cara dia orang kaya, sama Jack Lockley dia jadi supir taksi buat cari info gitu kan. Mungkin kayaknya kalaupun mau dirubah sama Marvel cuma terkait pekerjaannya aja sih mungkin. Tapi kalau terkait dia tiba-tiba berubah dari Mark Spector jadi Steve Grant, tiba-tiba jadi Jack Lockley itu mungkin kurang lebih sama sih memang. Itu mungkin yang diangkat justru. Ini menarik sih nih, karena kita nggak tahu nih, istilahnya kita bilang ini trailer ini
mencakup berapa episode yang akan di ini. Dan berarti apakah ini episode pertama itu adalah trailer ini mengenai episode pertama aja, atau udah saya potongan-potongan dari episode yang lainnya, atau bahkan trailer ini ada beberapa scene tipuan istilahnya yang nggak bakal dipakai seperti Marvel lainnya istilahnya seperti itu. Kita nggak tahu ya. Tapi yang jujur aja nih kalau ngeliat trailer ini, setelah kemarin saya dimanjakan dengan betapa indahnya liburan-liburan ala Hawkeye, You're a Hawkeye. Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer. yang santai. Nah ini tiba-tiba udah, ini bangun loh, ini udah tahun baru, harus harus nggak boleh santai lagi. Ini yang keras nih dia bilang, mungkin Marvel gitu kali ya. Oke, nah kalau tadi kita udah ngomongin seperti yang apa karakter-karakter dan lain-lain itu, nah kalau ada yang Easter egg yang kalian tahu nih apa nih kalau di sini nih, atau fans teori yang kalian baca-baca nih yang menarik apa nih? Kalau Mas Dian ada gak Mas Dian? Kalau dari trailernya mungkin nggak ada ya, tapi nyambung ke tadi Mas Setiawan ngomong soal kemungkinan trailer yang kita tonton bakal berbeda dengan yang akan kita lihat keutuhannya di series gitu. Itu kan udah terjadi gitu di series-series sebelumnya. Bahkan kalau kita ingat dari WandaVision kita nggak lihat sosok Agatha Harkness loh di trailer. Terus juga di Loki itu kita nggak melihat seorang Sylvie gitu. Jadi terus juga Kingpin di Hawkeye gitu. Jadi kemungkinan potensi karakter kejutan itu cukup besar untuk di series Moon Knight ini kan. Terutama kan kemungkinan kalau saya lihat potensinya antara si Dan Whitman si Black Knight ini yang ada di post credit scene Eternals, dan juga Blade. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Kemungkinan kan nanti setupnya arahnya tuh ke arah supranatural tuh ke sana. Jadi saya harap sih ada kejutan untuk hal ini gitu, terutama setup awal di post credit scene Eternals ini bisa dilanjutkan dulu di Moon Knight, terus nanti mungkin puncaknya di film Blade-nya Mahershala Ali. Jadi kalau saya mungkin lebih ke sana sih. Ketimbang Easter egg mungkin nanti Mas Nanda atau Mas Aska bisa lihat hal-hal yang luput dari pandangan saya. Nah ini nih untuk para pendengar, nih ada satu perubahan besar dari pribadi Mas Dian nih. Tahun lalu kita merasakan nih Mas Dian nih agak-agak, aduh udahlah. Tapi tahun ini nih kayak, wah semangat lagi nih Blade nih. Semenjak kemunculan itu kejutan di Spider-Man No Way Home. Wah. Jadi apa antusiasnya kembali lagi nih. Wah ini waduh bener. Oke, iya menarik karena kita nggak tahu nih apakah Black Knight atau istilah Blade akan nyambung ke Moon Knight ini akan nyambung ke mereka nih. Nah, kalau Mas Nanda atau Mas Aska kira-kira ada Easter egg yang dibaca atau istilah yang justru menarik yang jadi istilahnya Mas Nanda atau Mas Aska ingin cepat-cepat melihat nggak? Cuma satu sih Mas Tiawan itu di yang kejar-kejaran naik truk si Mark Spector, dia kaget kenapa dia bawa pistol tuh. Naik itu truk es krim. Truk es krim tuh itu banyak yang lihat di bagian dus di belakang itu ada tulisannya kayak fandom gitu. You think you've had power handed to you? You don't know anything about what's coming. What is coming? Doom. Jadi orang-orang langsung teorinya ada karakter yang paling yang disembunyikan mungkin itu jangan terlalu berharap, mungkin bisa sih Dr. Fandom itu mungkin, tapi emang nggak ada korelasinya sih. Justru saya lebih setuju sama Mas Dian sih kalau disambungin ke Dan Whitman atau mungkin ke Blade sih. Mungkin bisa aja sekedar cameo atau apa, dan ntar di film Marvel lainnya baru ditampilkan gitu loh. Sama kayak si Val gitu di Falcon Winter Soldier itu kan, yang akhirnya muncul di Black Widow gitu. Oke. Yakin mau berharap Mas Nanda? Kayaknya jangan tinggi-tinggi deh. Nah, udah kita tanya gitu nanti saya tanya 2 kali. Yakin? Ya udah enggak deh. Jangan dong. Oke. Jadi ya banyak teori itu Doom juga mungkin kan orang-orang udah berharap. Soalnya agak-agak saya orang mikir nih,
Apakah akan ke Blade atau Fantastic Four nih? Istilah ini nih yang nanti kita akan ngomongin ke ini nih selanjutnya nih. Ini sebenarnya ini Moon Knight ini nih sebagai jembatan kemana nih? Jadi kan nggak mungkin dalam arti Marvel itu iseng-iseng aja, gue pengen buat satu serial nih, ya nggak diapa-apain istilahnya. Pasti ini ada setidaknya itu ada teaser untuk mungkin nanti akan bisa dipakai di mana Marvel kan selalu gini kan nih. Nah kalau Mas Aska gimana Mas Aska? Apakah ada Easter egg atau pemikiran mengenai ini bakalan membawa film Marvel selanjutnya ini ke arah mana nih? Kalau dari Easter eggs tuh mungkin ini udah populer Easter egg sih tentang scene terakhir ketika Moon Knight udah dengan kostum yang dikasih Khonshu yang putih dan dia mukulin itu yang ketika mirip-mirip I'm Vengeance itu yang ngebantai. Itu kan dengan posturnya itu kan kayaknya bukan manusia kan. Itu ada dua teori kan, itu antara itu werewolf atau Khonshu. Tapi Khonshunya kita nggak begitu kelihatan paruhnya dia gitu. Tapi yang dipukulin kelihatan berbulu dan kelihatan kakinya panjang dan besar gitu. Yang jelas itu kayak bukan manusia, dan kalau werewolf kan emang kayak musuh sebelum si Sun King atau si Khonshunya juga gitu. Kayak ya salah satu rival utama lah, misalnya kan Green Goblin sama Venom. Ini kayak Green Goblinnya si inilah, Green Goblinnya si Moon Knight gitu. Bukan Wizard ya? Ya, Wizard lagi. itu receh-receh itulah, itu kan variasi. Mungkin werewolf itu. Dan soalnya kan kebetulan kan dia kan muncul di Werewolf by yang tadi itu ya. Ya. Nah kita nggak tahu nih. Ya, mungkin karena proyeksinya Marvel makin kesini kayaknya mereka pengen coba yang segmen dewasa gitu loh. Jadi lebih ke dark. Dari WandaVision tahun lalu aja kita udah di-tease tentang Dark Dimension, ada Dark Hole. Kayak gitu, mereka ada Agatha Harkness yang nanti akan dibuat seriesnya sendiri. Kayaknya mereka mau membuat Marvel ini jangan terlalu terang-terang lah. Kita buat tone-nya lebih gelap lagi, segmennya lebih dewasa lagi. Dan dari Moon Knight ini kayak planting awal lah ketika nanti mulai ada si Dan Whitman, ada Blade, ada segala-segala yang manusia-manusia kegelapan dan supernatural itu mungkin akan team up. Ghost Rider itu juga aduh makin gila lagi kan teorinya dengan Dark Multiverse-nya Doctor Strange. Itu kan segalanya bisa terjadi gitu loh. Mbak Deadpool Mas Aska. Tuh ada Deadpool tuh, itu bener. Itu nanti ada kok di Doctor Strange. Nah, pokoknya ini kayak landasan utama. Kalau di Moon Knight ini secara film tone-nya dark dan emang ada lebih dark secara darah, secara anti-hero-nya kelihatan, maksudnya raw berantemnya atau gimana-gimana, itu ada kemungkinan mungkin Deadpool bisa dimasukkan gitu. Tapi kalau misalkan ini masih stay di PG-13 ya kita masih ragu sih mau gimana konsepnya Disney atau Marvel Cinematic Universe Phase 4 nih mau dibuat gimana gitu. Apakah masih PG-13 atau orang-orang yang dewasa-dewasa ini bakalan menikmati juga konten Marvel di Disney Plus gitu sih. Ya soalnya ini kan banyak juga yang berharap semoga nih komik Midnight Suns ada Punisher, ada Blade, ada Doctor Strange, ada wah itu udah ya itulah pinternya Marvel sih, dalam arti kan Marvel komiknya juga kemana-mana kan, dalam arti bisa digabungin kemana, bahkan masuk ke Avengers segala macam kan bisa kan, dalam arti kan. Iya. Nah kalau dari Mas Nanda gimana Mas Nanda? Ini bakalan ke arah mana nih? Setuju sama teorinya si Mas Dian tadi sih terkait gabung ke Blade sama Dan Whitman ini sih, karena memang kalau dilihat secara komik sendiri memang kan lawannya kan kayak werewolf gitu-gitu kan pertama kali musuhnya kan. Nah cuma kalau memang lihat dari trailernya sih mungkin kalaupun mereka belum team up mungkin fokusnya ke ngelawan monster-monster mitologi dari Mesir sih, kalau dari Timur Tengah sih mungkin. Kalau misalnya kayak mungkin kayak film awal-awalnya Thor di mana ada Odin, ada perang, ada si Loki segala macam yang dari di mana mitologi Nordik ini mungkin memperkenalkan mitologi dari Mesir gitu loh. Dan Mesir ya. Kalau menurut saya yang dipukulin sama si Moon Knight di trailer tuh anak buahnya sih itu. Mungkin ada namanya, nggak usah pernah baca, namanya kayak Jackal gitu. Jadi kayak mitologi Mesir dia kayak penjaga kerajaan gitu. Jadi
istilahnya makhluk-makhluk mitologi versi Mesir kayaknya dimasukin ke MCU ini sih. Tapi memang setuju kalau misalnya arahnya bakal ke antara vampir, werewolf, di mana itu udah di mention beberapa kali gitu loh di film-film MCU, cuma masalahnya belum bisa karena kalau pun vampir Morbius punyanya si Sony gitu loh. Jadi mungkin selagi menunggu mungkin bisa team up atau gabung satu film kayak Spider-Man dipinjam sama Marvel, cukup ngetis-ngetis dulu aja deh gitu loh ya, baru ntar team up akhirnya gitu sih. Lawannya Morbius gitu ya. Ntar jangan-jangan team up ntar. Oke. Atau Rhino. Kok Rhino lagi? Masih belum move on saya, masih kenapa Rhino lagi masukin? Scorpio. Venom Topper Grace, jangan lupa Venom Topper Grace itu. masih. Yo. Move on. Pas Aska udah gele-gele itu udah mau Silakan muntah. mention Kevin Feige mungkin ya. Vulture Mas, Vulture. Iya benar. Aduh. Nah Mas Dian, seperti yang kita ketahui bahwa MCU juga sedang membangun Young Avengers, dan istilahnya kemarin dengan terjadinya Spider-Man kita nggak tahu nih ke arah mana nih istilahnya. Terus Avenger juga udah seperti itu. Nah sebenarnya ini Moon Knight nih bisa apakah akan menjadi istilahnya ke arah sendiri, bahkan Eternals oke, kita tahu nih Eternals ujungnya itu ada tadi itu Black Knight sama mungkin Blade kita ngomongnya, karena emang diakui Blade sih oleh sang sutradara. Nah, ini apakah emang pengen dibikin ya udahlah terserah lah, nyebar aja lah, yang satu mungkin Secret Wars, yang satu ini yang Avenger, yang satu ya ini yang gelap-gelap yang tadi itu tuh, nanti mungkin Ghost Rider atau teman-temannya ke arah mana nih Mas Diat? Kalau saya sih ngeliat ini satu circle baru yang pengen di build up ya di MCU. Ini kan dunia supranatural itu belum dijamah sama sekali, bisa dibilang gitu kan. Mungkin nanti baru di tease awal itu ya ini Moon Knight ini sama nyambung nanti ke Doctor Strange Multiverse of Madness gitu. Karena sebelumnya kan kita udah kenal circle yang manusia biasa yang tidak berkekuatan super lah, isinya kayak Hawkeye, Black Widow, dan mungkin nanti setup ini nanti puncaknya di Captain America 4, terus mungkin nanti kayak yang perang teknologi nanti yang di Armor Wars gitu kan, yang nanti masih ada si siapa tuh Rudy itu, dan juga nanti mungkin sambungannya dari ending Falcon Winter Soldier itu kan, dan juga nanti dunia sihir juga dengan Wanda, Doctor Strange, terus juga dunia luar angkasa Guardians of Galaxy Volume 3, nanti bisa juga nyambung, ada yang dunia kuantum, nanti kaitannya sama Loki Season 2, sama Ant-Man, jadi circle-circle-nya ini udah cukup banyak di MCU ini, dan juga nih supranatural mungkin satu hal yang pengen diperkenalkan gitu, satu hal baru yang pengen coba, karena kan di komiknya sendiri kan cukup kuat gitu untuk cerita-cerita di Marvel yang di dunia supranatural itu kan, dengan kayak Ghost Rider-nya, terus juga Moon Knight sendiri, dan juga tim yang tadi itu yang Mas sebut itu, sorry saya lupa yang namanya Avenger. Apa? Bukan yang tim isinya goib-goib itu. Oh itu Midnight Sun. Ya Midnight Sun itu. Jadi mungkin nanti arahnya ada kemungkinan ke sana juga gitu. Nah, meskipun kita nggak tahu setelah ini nanti setup-nya kemana lagi gitu. Meskipun yang paling rasional untuk saat ini jelas ke Blade ya, karena kan filmnya sendiri udah dikonfirmasi akan hadir di fase 5, dan juga bahkan sudah jauh-jauh hari di Eternal sudah di-tease juga. Jadi kemungkinan sih ke sana dulu, ke Blade dulu. Ya, kita lihat nanti Blade itu seperti apa, nanti baru bisa ketahuan lagi nanti setup untuk dunia mistis, dunia supernatural ini lebih luas lagi kemana. Belum lagi ini dunia ini apa? Dunia mutan ya. FC. Mutan, yes. Bukan FC yang Taiwan ya, ini FC Fantastic Four. Mungkin nanti juga ini kan varian dari John Krasinski, ya pas varian dari Mr. Reed itu kan ada di Doctor Strange. Nanti. Nah, itu dia tuh. Gila. Musik ringan. Oke. Nah, oke. Ini kayaknya serialnya kan bulan Maret ya. Dan bulan Maret ini juga saatnya The Batman. Nah, awal Maret, yes. Oke. Nah, Mas Aska, The Batman or Moon Knight? Kenapa? Wow. If you must choose one, the chosen one. Aduh, kayaknya tetap di Marvel deh. Coba stay di Moon Knight ya. Gitu. Kenapa? Ada sesuatu hal baru yang ingin dikulik gitu, yang masih belum tahu apa-apa, itu mungkin akan memulainya enak gitu. Kalau Batman itu kita punya komparasinya di film-film sebelumnya gitu. Jadi experience nontonnya pasti nggak cuma dari stand alone filmnya sendiri, dari
Pattinson-nya itu, si Robert Pattinson-nya. Terus ya banyak hal-hal yang pasti akan di-compare, ini kayaknya bagus Penguin yang dulu deh, atau ceritanya gimana deh, sutradaranya gimana gitu. Kalau ini kan Moon Knight ya udah kita penasaran gitu. Rasa penasaran daripada rasa meng-compare itu rasanya lebih enak keingin tahuannya gitu. Itulah. Kalau Dark Knight ya sudahlah, kita coba dulu gitu. Oh, Batman jadinya PG-13 juga. Ini nggak tahu kenapa dua-duanya semoga bisa rating dewasa lah gitu. Eternal saja udah bisa ada sex scene, masa kayak gini berantem nggak pakai darah sih gitu loh. The Batman saya penasaran bapaknya ada lagi kayak kita tembak. Nah, Kesian banget ke Uncle Ben, masa sih ya kayak berulang-ulang. Uncle Ben itu dibunuh di gang sempit kan, terus ada mutiara terbang-terbang, aduh capek banget denger tahu Slow scene motion. itu terus. aduh. Ya, kita coba deh. Oke. Mas Nanda gimana Mas Nanda? Soalnya ini pertanyaan titipan Mas Nanda nih kayaknya ini. Ternyata ya. Ini kenapa saya pakai Batman mau nantang ini? Mau ngerosting fans DC kayaknya. Wah. Mungkin tetap stick with Marvel sih, karena memang kalau sebenarnya Batman juga menarik karena dia fokusnya lebih ke arah detektifnya ya. Cuma balik lagi Batman udah berkali-kali dibuat, dan terakhir kali Ben Affleck ceritanya nggak jelas dibawa kemana, akhirnya ganti lagi cast. Jujur agak bosen gitu loh. Justru lebih prefer Batman yang Ben Affleck karena memang dia lebih mirip ke komik, jadi untuk fans tuh lebih enjoy gitu loh. Tapi untuk yang ini karena dia karakternya baru lagi, terus story-nya baru, dan balik lagi ayahnya Batman mati lagi bolak-balik cuma dan semoga nggak dalam keadaan slow motion di gang sempit lagi ya mungkin ya. Kadang kalau kurang lagi itu hitungannya bener Uncle Ben versi DC gitu. Dengan dikasih quote akhirnya jadi superhero gitu. Tapi untuk sementara ini lebih fokus ke Moon Knight sih, karena memang dia superhero baru dan mungkin backstory-nya untuk yang pengikut komiknya mungkin bakal dirubah kan, mungkin jadi biar sama-sama fans baru atau fans lama itu benar-benar dari nol gitu loh. Benar kata Mas Aska tadi, dia lebih excited Marvel sih. Tapi dengan harapan ntar post credits-nya kalaupun muncul tidak seperti Hawkeye lagi ya gitu, di mana udah rela nungguin. Saya tonton sampai habis loh itu. Post credits-nya saya tonton sampai habis. Ada sesuatu yang menarik ternyata sama Mas Dian, saya juga nonton, mungkin ada kaitan dengan Tapi edit itu kan Spider-Man atau apa. mungkin itu ramalan bahwa yang menang Oscar adalah film tipe itu, Ci. Oh, Film yang post credit bisa, lah. bisa. Mungkin. Cuma kita nggak, udah iya itu terserah cuma dia kita mau nggak apa notice dulu. kayaknya. Mengiyakan. Jangan salah lo, nanti Broadway tiba-tiba bikin kayak gitu lo bingung lo. Wah langsung. Sekalian Nah, marketing kayak tadi Mas. Ditambah lagi si Marvel Moon Knight sama Batman kan di bulan Maret kan. Iya, Kalau benar. ibarat kan episode finalenya mungkin kan April gitu. April kan udah deket bulan Ramadan kan gitu. Jadi menyambut bulan suci dengan Satria Bulan kayaknya cocok gitu temanya. Ya ampun, dimasuk-masukin. Bener, Kirain bener. apa? Mas Udah, dia udah mikir apa nih? Pas Saska Ya. mau ngomong apa nih? Jangan-jangan nih. Opini Ada apa nih dengan April? receh. Skip. Oke. Kalau Mas Dian gimana Mas Dian? The Batman or Moon Knight? Saya pilih Peacemaker. Peacemaker. Itu emang gila sih itu. Nanti boleh tuh kita bahas. Itu 3 episode Tapi- bener-bener geleng-geleng. Iya gila sih, gila. Aduh mau ngebut Oke, ikutan nanti. lah. Mau ngebut ikutan. Oke, nanti next time kita bahas lagi gitu. Tapi kalau di antara dua itu, karena yang lain udah Moon Knight, saya pilih The Batman aja lah gitu. Jadi karena inilah ya, karena DC itu ketika bikin film stand alone tuh biasanya jauh lebih bagus gitu. Contoh seperti Joker-nya Joaquin Phoenix kan ternyata sukses banget gitu. Ketimbang apa yang terkait dan terkoneksi dengan DCU yang kita tahu secara manajemen berantakan banget di dalam gitu, yang tidak jelas gitu arahnya ke depan mau gimana. Saya fair-fairan aja ngomong gini. Jadi kalau The Batman ini kan kayaknya konsepnya udah jauh lebih matang gitu, bakal dibuat trilogi gitu juga dengan konsepnya ngambil year one atau year 2 ya, di antara itulah Year tahun two. pertama tahun keduanya seorang Bruce Wayne sebagai Batman. Jadi konsepnya udah lebih matang. Saya meyakini ini bakal
bakal jadi film yang pecah sih di bulan Maret nanti. Jadi kalau untuk di antara dua ini ya karena yang lain adalah Moon Knight, ya saya pilih The Batman. Karena juga selain itu ya ada alasannya itu tadi. Ya. Betul. Nah ini dia nih, ini agak susah sih dalam arti The Batman kita percaya nih, dalam arti bukan cerita yang kaleng-kaleng lah, saya sih percaya sih istilahnya. Tapi di satu sisi ini Marvel ini ngetisnya ini dengan karakter baru dan karakternya juga istilahnya cukup gahar dalam arti kan kalau di dalam komik nih kita jadi penasaran nih, waduh ini kira-kira nih Marvel masih bermain dengan aman apa enggak nih atau sudah ingin mengeksplor tadi yang kata teman-teman bilang itu ke arah lebih gelap nih, dalam arti lebih pangsa pasar itu lebih ke arah dewasa nih kayak waktu itu mungkin The Punisher ataupun istilahnya Daredevil yang sebelum pindah ke sini sekarang nih. Nah seperti itu sih, kita sih benar-benar mau tahu nih, penasaran sih. Terus jangan-jangan nih nanti tiba-tiba Punisher-nya muncul jadi cameo mungkin, nggak tahu juga. Wah keren sih kalau dia. Punisher-nya Netflix tapi ya. Jangan Iya Punisher Netflix, nah, betul. Dalam arti masih tetap kan. Ya soalnya Daredevil Netflix kan udah ketarik. Masa sih Punisher-nya nggak ketarik sih ini? Ya. Punisher yang dulu mas. Yang dulu banget yang 90-an itu. Oh Thomas Jangan Jane. itu dong. Apa Dolph Lundgren? Itu udah jadi bapaknya Aquaman. Udah jadi itu. Bapaknya Aquaman, bapaknya sih. Ntar tim pas. Udah main di Aquaman dia, Dolph Lundgren udah di laut dia. Tapi bisa juga sih jadi istilahnya ke darat sekarang, ke Marvel gitu. Ya. Ini semua tergantung Doctor Strange lah. Dia mau gila apa terserah lah, mau dibawa semuanya terserah dah. Mau Uncle Ben 3-3-nya keluar semua, ayo gitu. Uncle Ben dimatiin masal gitu. Gitu bertiga. Atau Uncle Ben-nya itu ngebales gitu ya, bertiga ngeroyok penembaknya gitu. Wah, mungkin. Ya penembaknya reuni juga mas. Penembaknya reuni juga. Makanya itu aduh. Multiverse Madness itu. Pas lagi ngeroyok itu penembak Universe 1 dan 2-nya itu muncul. Kamu ngapain teman saya? Kalau saya sih lebih berharap on May 1st sih. Tiga-tiganya on May ketemu itu. Bukannya Gwen first. Ya. Yang satu masih Gwen lagi di ada ya. Mas Askanya udah langsung. Awas Mas Aska, ntar baper Mas Aska. Gwennya si Toby kan masih ada Mas Aska. Itu cakep banget itu, Bryce Dallas Howard itu. Aduh itu susah kalau Gwen Stacy itu pilihannya susah itu. Oh yang cakep apa yang seksi udah. Aduh pusing. Aduh. Oke nih. Nanti kita nantikan aja ini bulan Maret nih. Walaupun kesannya itu masih 2 bulan nih, tapi biasanya itu nggak terasa sih ya. Oke, sekarang kan waktu juga nggak berasa. Kayak kemarin aja tiba-tiba Hawkeye, tiba-tiba Hawkeye-nya udah habis. Nah, waktu itu nungguin setengah mati Spider-Man, tiba-tiba udah ada yang nonton sampai 6 kali kemarin tuh ya. Lagi ngapain? Sorry, gue lagi nonton nih. Belum, kok nonton lagi? Iya, nggak enak. Ngomongnya gitu lah, buset. Ngerasain hype-nya mas ya. Aduh, ya maaf. Enggak, gue bingung nih nanti tiba-tiba. Untung Mas Aska bukan penonton yang istilahnya penonton yang menyebalkan lagi itu ngomong ke sebelah. Ini abis ini gue tahu nih dia kayak gini nih. Abis ini kayak gini nih. Abis ini. Santai. Malah julid darahnya makin nggak kelihatan gitu. Itu yang kita harapkan ada darah-darah di Moon Knight gitu. Dari teasernya Moon Knight kan posternya udah pakai sabit ya, crescent yang ada darahnya gitu. Jadi kita punya ekspektasi lebih, wah ini bakalan berdarah-darah nih, bakalan keren nih. Bahkan di komik tuh ada adegan Moon Knight itu ngelupas muka musuhnya terus dikulitin gini loh. Yang itu bikin, ini mungkin gak sih dibawa ke Marvel Studios yang Disney Plus gitu? Nggak mungkin. Nggak bakal kayaknya deh. Nggak mungkin. Makanya bawa aja ke DC jadi Batman yang jadi jahat gitu. Ya, atau Joker kan mengupas kulit orang kan tuh Joker tuh. Nah itu baru kita tuh punya harapan, ayolah cobalah lebih garang lagi, lebih yang bikin kaget gitu loh. Paling enggak mengernyitkan dahi gitu. Wah ternyata Marvel bisa kayak gini gitu. Dengan itu kan kita semakin optimis Ryan Reynolds masuk ke MCU itu dengan senang hati gitu. Dengan mulut-mulut sampahnya dia keluar gitu. Kan Eternals juga udah mulai ngetis lebih dewasa segmennya, udah bisa difilter penontonnya. Itu kan harusnya tuh ada potensi ke sana. Ya semoga sih Moon Knight sebagai tahun pertama 2022 bisa kasih fondasi awal. Ini nih, saatnya anak kecil kalau udah jam malam bobok ya, saat yang gede nonton Moon Knight gitu loh. Ada batasan itu paling enggak gitu. Jadi enggak kita namain anak kecil, ayo nonton Spider-Man gitu kan bosen ya. Kita jadi kayak anak-anak lagi gitu. Sekali-sekali kita dibuat dewasa.
Oke. Itu kemarin juga Eternal ada yang komplain tuh. Aduh, gue kaget nih ada adegan itu tuh. Kaget tapi Sama hal anak positif. lagi. Iya kan. Aduh, apa ini jelasinnya gimana ini gitu. Iya. Oke. Ini thank you banget nih Mas Dian, Mas Aska, Mas Siap. Nanda nih. Semoga nih nanti nih kita nih pas film ini beredar nih kita masih sehat-sehat walafiat nih. Pasti dong Amin, kita, amin. kita Amin, nonton. amin, Mas. Dan pastinya Amin. juga The Batman juga pastilah. Saya percayalah kalian pasti nonton kok nanti. Yes, of course. Bahas Kasih Peacemaker dong, dulu Mas. yang penting Ngomongin nanti. kagak. Peacemaker sekarang, Mas. Peacemaker. Peacemaker kan baru episode 3 nih. Episode 4-nya belum nih. Yes. Peacemaker wajib nonton sih. Itu gila. Wajib, pokoknya. betul. Gokil sih. Tapi ya nonton sama keluarga ya karena kaget. Bukan film keluarga. Tanda kutip si citanya. Siap. Oke. Nih thank you banget nih. Semoga kita nanti bisa ngobrolin film-film lain.